Yo, selamat lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga XRP ya teman-teman. Setelah Bitcoin ETF udah di approve, kemudian juga udah rilis data CPI, and then next juga akan menyusul ya kabarnya itu untuk XRP dan AVAX akan coba diajukan juga untuk ETF-nya juga ya. Kalau misalkan itu bisa approve, wah itu benar-benar kabar yang sangat baik ya untuk XRP dan maupun AVAX. Dan ya, sebelum kita akan bahas untuk Bitcoin dan juga XRP, ini kita ada sedikit lihat ya untuk rilis data CPI tadi malam. Ini ada core CPI-nya itu mengalami, ya kita bisa nih sama aja ya, core CPI-nya dari sebelumnya previously 0,3, forecast 0,3 dan actualnya 0,3. Tapi untuk CPI yang years over years-nya ini mengalami kenaikan ya. Sebelumnya 3,1 yang diekspektasikan 3,2% dan rilis datanya itu 3,4. Berikut juga dengan CPI month over month-nya juga ya, sebelumnya itu 0,1, forecast-nya 0,2 dan actualnya 0,3%. Ya, disusul dengan data initial jobless claim. Sebelumnya 203.000 ya, forecast-nya 210.000 dan actualnya itu 202.000 ya, di bawah forecast teman-teman. Dan reaksi pasar pun ya semalam cukup volatile ya, dimana kita tahu juga untuk rilis data CPI ini, dan di malam yang sama juga sudah mulai di open lah untuk transaksi di Bitcoin ETF-nya. So volumenya pun naik ya, lumayan signifikan untuk transaksi Bitcoin ETF. Dan kita juga lihat adanya reaksi pump ya. Itu akan coba kita bahas lebih lanjut di analisa teknikalnya sebentar lagi. Cuman yang menarik adalah teman-teman juga pengen tahu kan pastinya. Oke, ini udah kabar baik banget ya. Akhirnya Bitcoin ETF sudah di approve ya. Sambil kita menunggu nanti untuk the Fed pivot dan market itu bisa lebih perform lagi. Ya kan Gen, kayak gitu. Dan nextnya lagi ada lagi yang nanya, oke kalau gitu bagus dong. Berarti chance untuk next bull run katakanlah 2025, berarti altcoin semua itu sangat-sangat berpotensi untuk balik ATH. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya seperti itu, jawabannya ada gak kemungkinan? Ya pasti ada, namanya juga kemungkinan. Semua kemungkinan itu pasti ada. Ya apalagi kita lihat sekarang ini sentimennya udah positif juga untuk market kripto. Apalagi kedepannya ya future-nya cerah lah. Bahkan untuk next bull run pun ya bisa dikatakan chance untuk bikin new ATH itu sangat-sangat terbuka lebar. Cuman pertanyaannya kan altcoin, dimana teman-teman tahu juga sekarang banyak koin-koin baru yang bermunculan udah di akhir-akhir bear market atau bahkan pas bear market itu udah selesai transisinya, itu mulai banyak koin-koin baru. Belum lagi ditambah dengan adanya koin AI dan lain sebagainya ya. Berarti kan sekarang terpecah lagi, dimana orang-orang yang lama mungkin kekeh banget sama Solana dan jaringannya, ataupun BNB ya, ataupun Ethereum dengan layer-layer 2-nya seperti Matic dan lain sebagainya. Ini mempunyai opsi tambahan lagi ya, dengan adanya koin-koin baru. Belum lagi koin-koin lama ya, banyak koin-koin lama yang supply-nya itu akan bertambah terus ya, kecuali dia ada sistem atau burn gitu ya, berkala. Tapi kalau misalkan supply bertambah terus, kemudian juga koin yang bertambah macamnya, ragamnya gitu ya, opsi untuk orang investasinya itu makin lebih banyak, berarti di situ adanya kekosongan. Bukan kekosongan juga sih, maksudnya harus diimbangi lah ya. Harus diimbangi dengan demand yang juga selevel, setidaknya selevel. Demand yang selevel, kemudian juga buying power yang selevel juga dengan bull run sebelumnya. Maka kalau itu bisa terpenuhi, ya bukanlah hal yang mustahil untuk altcoin juga bisa mencapai ATH sebelumnya. Itu yang perlu di take note sama teman-teman sekalian. Jadi pasti nggak pasti. Bisa aja beberapa altcoin itu tidak menggapai ATH sebelumnya. Contoh untuk di si XRP ya. Ini contoh paling gampangnya, XRP di bull run sebelumnya itu nggak mencapai sekitar $3, dimana ATH si XRP sebelumnya ya itu sekitar $3. Kemudian kan kena kasus sama SEC, kemudian harga drop di bull run pun dia nggak nyampe di harga $3. Itu menjadi salah satu example
Ya contoh untuk teman-teman lihat ataupun bisa berpikir, oke, berarti harus ada hal yang perlu kita aware dan waspadai ketika memang adanya chance atau peluang juga yang besar untuk beberapa altcoin nih nggak mencapai ATH di bulan sebelumnya. Itu yang perlu di take note dan diperhatikan ya. Jadi paling itu yang pengen saya infokan di awal atau opening video ini ya, sedikit penjelasan. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman mau bertanya bisa tulis di kolom komentar bawah video ya. Oke, kita langsung aja bahas untuk Bitcoin. So far ini adalah outlook yang terakhir kali coba saya sampaikan ya di video Bitcoin sebelumnya atau terakhir. Let's say untuk ETF itu di approve, maka saya pribadi punya proyeksi untuk Bitcoin bisa mencoba naik lagi, at least ngejar ke kisaran 50.700 sampai 52.000 dolar. Kemudian baru mengalami koreksi. Gitu ya. Karena kita bisa lihat juga sebelum-sebelumnya ini belum ada ya, setelah dari sini kemudian dia lanjut naik, ini belum ada yang namanya benar-benar totally koreksi. Ya baru cuma dia create base naik, walaupun ya kita bisa lihat cukup terbata-bata naiknya, tapi ya overall masih lanjut naik. Dan kita bisa lihat juga ini terakhir kali ya semalam waktu momennya CPI dan juga perdagangan Bitcoin ETF ini berlangsung. Ini sempat nge-spike sampai 49.000 dolar, kemudian kena reject. Dan secara daily closing di bawah lagi ya, di bawah previousnya, di bawah 46.980 dolar. Ini closing di bawah teman-teman, dan sekarang ini harganya di 46.043 dolar untuk si Bitcoin. So yang tinggal kita perhatikan adalah apakah memang dari area sini dia akan mencoba up sekali lagi atau at least ngejar benar-benar testing ke zona 50.700 sampai 52.000 dolar baru akhirnya dia koreksi ya. Atau good scenario gimana bro? Ya good scenario nya dia benar-benar mampu break di atas, kemudian dia retest aja di sini ya, bikin base lagi untuk lanjut naik lagi. Ya ini udah benar-benar bisa dikatakan skenario yang bagus banget lah ya, yang bikin semua orang happy dan orang kan pengennya naik terus gitu. Tapi kalau misalkan untuk skenario yang menurut saya yang lebih realistis, adanya koreksi di mana-mana teman-teman juga pasti tahu ya, apalagi yang udah sering trading, di mana pasti adanya koreksi dan itu sangat-sangat wajar ya. Jadi setiap adanya kenaikan pasti adanya koreksi. Itu sangat-sangat udah lumrah lah. Nah, tinggal kita lihat aja apakah dari sini dia mampu dikasih push lagi untuk ngejar area ini, atau untuk worst skenario-nya setelah dia udah fake ya, kita bisa lihat di sini false break dari area sini, berangsur mengalami pelemahan ya, testing lagi ke trendline support ini, breakdown, ngetes lagi area bawah, ngejar area bawah di sekitar 39.000 sampai 40.000 dolar. Ya, ini untuk worst case pertamanya, baru nanti mungkin masuki fase koreksinya, naik untuk retracement, kemudian lanjut turun lagi, ngetes lagi ke kisaran 35 ribuan dolar ya. Jadi ini adalah another perspektif atau another scenario if dari sini dia cuman false break untuk lanjutin atau mulai memasuki fase koreksi lebih lanjut untuk si Bitcoin. Ya, ini secara daily gambarannya. Ini adalah target pertamanya, dia breakdown akan testing dulu ya ke trendline support ini. Itu pertama. Target kedua adalah testing ke area support resistance sebelumnya di sini di 39 sampai 40.000 dolar. Lalu ketiga dia akan coba testing ya, kalau itu breakdown juga testing di sini waktu dia terakhir create base sebelum lanjut naik. Ini di sekitar 35.500-an dolar sampai ya let's say 36.700-an dolar. Ya, ini menjadi target ketiga. Jadi ini dulu yang diperhatikan untuk worst case memasuki fase koreksinya. Ini bisa invalid kalau saja dari area sini ya dia retest untuk bisa at least lanjut naik lagi. Either dia testing ke previous high-nya atau benar-benar sekali lagi push ke next target resistance di 50.700 sampai 52.000 dolar untuk si Bitcoin. Ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan ya untuk si Bitcoin untuk beberapa areanya. Next kita akan bahas untuk secara time frame kecil seperti 15 menit. Dimana kita bisa gunakan juga bantuan kakek Fibo sebelumnya kan dari swing high di sini ke swing low di sini, dan ya kita bisa lihat dia ketahan di Fibo atau retracement 0,3 sampai 0,5-nya nih di area sini. Dia ketahan, dimana secara struktur juga kita bisa perhatikan ya di sini. Dia create yang namanya lower high ya, kemudian di sini juga ada low, oke. Kemudian dia create ya, juga yang namanya secara struktur lower low di area sini. Ya. Cuman yang perlu diperhatikan ya, kalian
ini adalah hal yang menarik dari swing high terakhir di sini ke swing low, another swing low yang terakhir. Maka kita tarik bantuan kaki Fu dan ya kita bisa lihat nih, precisely dia kejedot di retracement 1,2. Itu di sekitar 48.980 dolar atau kita genapin di sekitar 49.000 dolar. Ini pas banget, kita bisa lihat nih. Pas banget dia testing ke situ langsung kejedot turun, teman-teman. Ya. Dimana kalau kita lihat secara zonasi, secara daily yang saya gambar outlook ini, dia false break gitu ya, bikin jarum ke atas, closing di bawah. Ya. Sama seperti ini kalau kita lihat pun ya, dia benar-benar testing respect banget, kemudian rejection strong terjadi. Nah, sekarang gimana, Bro? Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah ketika memang untuk si Bitcoin sudah reject dari sini, dia adanya upaya untuk mantul, at least dia testing di zona demand terakhirnya di sini, di bawahnya di sini. Ya. Dimana ini terakhir kali ketika dia udah lanjut naik, ya, di sini rejection lagi, retest di sini sebelum dia create yang namanya higher high, tapi nggak lama langsung drop signifikan, testing lagi ke area demand bawahnya, mendapatkan reaksi pemantulan, tapi ya sebatas area resisten ini di sini dan di sini. Dia reject lagi, teman-teman. Dan ini perlahan-lahan ya, dia akan masuk lagi, testing lagi ke area demand ini. Ya berarti so far per 11 Januari ini ya, sampai di hari ini 12 Januari ini udah mau 3 kali di testing. Ya. Jadi kalau misalkan dari area sini dia drop atau jebol, akan tes area bawah nih. Kalau kita lihat secara time frame 15 menit, itu di sekitar 44.290 sampai 44.600-an dolar. Itu next area yang sekali yang perlu diperhatikan atau diwaspadai sama teman-teman sekalian. Ya, dimana memang terakhir kali ini udah false break, ya, rejection strong terjadi, bisa aja ngelit untuk Bitcoin ambil order lebih bawah untuk menjemput antrian lebih bawah lagi, ya, akan ngetes di sekitaran 44 ribuan dolar. Itu sangat-sangat mungkin atau possible. Nah, jadi ini adalah dua area target yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin secara time frame kecil dan jangka pendek. Tinggal kita lihat bersama-sama reaksi dari si Bitcoin seperti apa di area pertama dan area keduanya. Jadi kalau misalkan ini jebol pun ya, kita akan beracu ya, atau mengacu ke secara daily outlook yang daily, ya. Cuman kalau dari area sini dia masih kuat mantul, ya kita nggak usah muluk-muluk lah, lihat dulu aja ke previous high-nya dia mampu break atau enggak. Next, ini pembahasan terakhir biar nggak terlalu panjang, teman-teman ya, untuk si XRP. Secara daily ini saya ada marking beberapa area karena ini menjadi salah satu koin favorit saya dari udah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dan kita bisa gunakan aja sebuah trendline support ya dari area sini. Ya kita hubungkan aja. Walaupun beberapa kali ya secara daily ini sempat terbreakdown, tapi ya nggak lama dia recover lagi, breakdown, recover lagi, dan beberapa kali di sini mengalami pemantulan. Even terakhir kali di 3 Januari 2024 ini juga mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan. Ya, untuk secara daily-nya ya, so far dia bergerak di dalam sebuah range channel. Nih. Ya, untuk garis putih atas bawahnya dia bergerak di dalam sebuah range channel. Jadi kalau misalkan teman-teman katakan bagaimana untuk si XRP benar-benar mau comeback bullish, ya at least untuk channel ini harus benar-benar mampu di break. Ya, dari sini mampu di reclaim untuk break yang ngejar area 0,9 sampai 1 dolarnya. Ya, trendline resistance ini harus benar-benar mampu di break at least untuk dia ngejar next area target 0,9 dan di 1 dolar untuk si XRP secara daily. Nah, untuk sekarang PR-nya si XRP adalah ini terakhir kali kan dia mengalami pemantulan ya dari trendline, dan dia lagi testing di EMA 21 dan terdekatnya di sini. Nih di sini. Ini adanya zona resistance yang strong. Nih, sebelum-sebelumnya mendapatkan rejection dan respect di sekitar 0,6295 sampai 0,6558 dolar. Ya. Jadi itu dulu aja deh, terdekat. Mampu reclaim nggak untuk ngejar next area target? Kalau ini nggak mampu reclaim, ya, so dia akan kembali reject lagi, ya, testing lagi ke 0,58, 0,597 dolar gitu ya, atau even lebih bawahnya lagi di sini. Ini di sekitar 0,5347 sampai 0,55 dolar. Jadi ini adalah beberapa area terdekat untuk XRP, dan ini menjadi area pertimbangan lah mungkin buat teman-teman yang mau reakumulasi kembali untuk si XRP ketika memang dia mendapatkan rejection, dan itu menjadi area yang cukup ideal dan bisa dipertimbangkan. Itu aja teman-teman dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.